Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama Pak Teddy, kita akan membahas soal prediksi Olimpiade Sains Nasional SD tahun 2026 mata pelajaran matematika ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal tentang diskon, lalu deret hitung, dan luas bangun datar. Nah, ada juga latihan di akhir video, nanti silakan dijawab dan dijawab di kolom komentar ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Nah, ini dia soal yang pertama. Diketahui dua buah bilangan asli A dan B. Hasil kali antara FPB A dan B dan KPK A dan B adalah 432. Jika nilai A adalah 18, maka nilai B adalah A 12, B 24, C 36, D 48. Oke, silakan tentukan jawaban kalian ya. Kalian boleh stop dulu videonya. Nanti baru setelah ini kita bahas. Nah, ini dia pembahasannya. Oke. Diketahui dari soal FPB kali KPK adalah 432. Sedangkan A itu sama dengan 18. Yang ditanya adalah nilai B. Oke, pilihan gandanya A12, B24, C36, dan D48. Oke, mari kita bahas. Rumus pentingnya adalah FPB kali KPK sama dengan A kali B. Artinya hasil kali FPB dan KPK sama dengan nilai hasil kali seluruh bilangan. Oke, kita masukkan angka yang diketahui. FPB kali KPK 432. Sedangkan A sama dengan 18. Berarti 18 kali B sama dengan 432. Nah, berarti untuk mencari B adalah B sama dengan 432 bagi 18. Sama dengan 24. Nah, bagaimana? Sangat gampang bukan? Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah benar? Kalau benar, silakan tinggalkan tombol like di video ini ya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya membahas tentang pola bilangan. Nah, perhatikan pola bilangan berikut. 2, 16, 12, 20, 30, dan seterusnya. Suku ke-12 dari pola bilangan tersebut adalah A 132, B 144, C 156, D 182. Nah, soal-soal ini udah pernah kita bahas di video-video yang sebelumnya ya. Kalau kalian lupa boleh cek di video sebelumnya. Terus setelah ini kalian silakan jawab. Kalian boleh pause dulu videonya atau kalian boleh melihat langsung jawabannya. Oke, sebelum kita bahas jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini ya. Mari kita bahas. Perhatikan pola bilangannya. Pola bilangannya tadi yang dari soal adalah 2, 6, 12, 20, dan 30. Nah, kita cari polanya. Kita lihat hubungan tiap suku. Oke. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30. Nah, jadi polanya adalah pakai rumus suku N ya. N kali dalam kurung N tambah 1. Jadi, untuk mencari suku ke-12-nya, U12 ya. Suku ke-12-nya sama dengan 12 kali dalam kurung 12 tambah 1 sama dengan 12 kali 13, 156. Jadi jawabannya adalah C. Jika kalian memperhatikan video-video sebelumnya pastinya kalian udah paham dan sangat gampang untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, tadi kan kita membahas tentang pola bilangan. Nah, berikutnya adalah soal tentang deret bilangan. Oke, kita baca soalnya ya. Hasil dari penjumlahan deret bilangan berikut adalah 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah dan seterusnya tambah 199 kurang 200 adalah, nah, A minus 200, B minus 100, C 0, dan D 0. Oke, silakan kalian jawab dan tentukan jawabannya.
Kalian boleh stop dulu videonya. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Oke, mari kita bahas. Kita perhatikan yang pertama adalah perhatikan deretnya. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah sampai dengan 199 kurang 200. Nah, sekarang kita kelompokkan pasangannya. 1 kurang 2 dalam kurung tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 4 dan seterusnya sampai dengan 199 kurang 200. Setiap pasangan hasilnya adalah 1 kurang 2 itu adalah minus koma 1. Oke, 3 kurang 4 minus 1. Ya, 5 kurang 6 minus 1. Berarti hasilnya semuanya adalah minus 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada berapa pasangan dari 1 sampai 200? Karena setiap pasangan itu adalah 2 angka, maka 200 angkanya itu kan 200. 200 dibagi 2 ada 100 pasangan. Berarti jumlah seluruhnya karena tiap pasangan itu adalah minus 1, berarti kita tinggal kalikan 100 kali minus 1. Nah, bilangan positif kali dengan bilangan negatif hasilnya negatif, jadi jawabannya adalah minus 100. Jadi jawabannya B, minus 100. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sangat gampang kan belajar dengan materi-materi seperti ini. Kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Perbandingan dan persen materi kita selanjutnya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Urutan bilangan 0,7, 3 per 4, 72% dan 0,715. Mulai dari yang terkecil adalah A 0,7, 0,715, 72%, 3 per 4. B 72%, 0,7, 0,75 dan 3 per 4. Yang C 0,7, 72%, 0,715 dan 3 per 4. D 3 per 4, 72%, 0,715 dan 0,7. Nah, silakan jawab. Ini udah kita bahas di pembahasan soal-soal TKA sebelumnya ya. Oke, Pak Didi rasa ini akan sangat gampang bagi kalian. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita belajar untuk mengurutkan pecahan ini, kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal ya. Oke, yang pertama kita ubah 0,7. Karena 0,7 ini bilangan desimal jadi tidak perlu kita rubah ya. Nah, karena di sini ada 0,715 3 angka di belakang koma. Maka kita jadikan dia 0,700. Oke. Lalu 3 per 4 itu 3 dibagi 4 jadi 0,75. Kita tambahkan, bisa tambahkan 0, 0,750. Lalu 72% itu artinya 72 per 100 jadi 0,720. Lalu 0,715 juga tetap ya, jadi 0,715. Nah, kita bandingkan, kita urutkan dari yang paling kecil berarti adalah 0,700 atau 0,7 ya. Lalu yang kedua 0,715, 0,72 dan 0,75. Jadi kita konversikan jadi urutannya 0,7, 0,715, 72% dan 3 per 4. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana dengan jadi jawabannya adalah A. Bagaimana dengan jawaban kalian? Pastinya juga benar. Dan sebelum kita lanjutkan ke soal yang menarik selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe video ini ya. Nah, ini soal selanjutnya. Sebuah tas sekolah seharga 250.000 dikenakan diskon bertingkat, yaitu 20% tambah 10%. Nah, harga tas tersebut setelah dikenakan kedua diskon adalah, nah soal ini adalah tentang potongan harga ya. A 175.000, B 180.000, C 190.000 dan D 200.000. Nah, hal-hal seperti ini sering kita temukan saat kita berbelanja di toko ya. Nah, pastinya kalian udah bisa membayangkan gimana caranya, silakan dikerjakan. Boleh stop dulu videonya lalu dijawab ya. Markiba, mari kita bahas. Oke. Harga awal tas adalah 250.000. Lalu dikenakan diskon bertingkat. Diskon yang pertamanya adalah 20%, lalu 10%. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari dulu berapa diskon yang 20%. Berarti 20% dikali 250.000 sama dengan 50.000. Oke. Berarti diskon yang pertama itu adalah 50.000. Jadi harga setelah didiskon dengan yang 20% adalah 250.000 kurang 50.000 adalah 200.000. Lalu diskon yang kedua ini 10% dari harga baru. Jadi 10% kali 200.000 adalah 20.000. Berarti 200.000 kurang 20.000 sama dengan
180.000 harga yang harus dibayar. Nah, bagaimana pembahasan kita? Cukup menarik kan? Kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya adalah tentang bunga dan tabungan. Pak Jaka menabung di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga tunggal 9% per tahun. Jika saat diambil tabungan Pak Jaka menjadi 5.300.000, maka Pak Jaka telah menabung selama A 6 bulan, B 8 bulan, C 9 bulan, dan D 10 bulan. Nah, mari kita bahas ya. Nah, modal awalnya Pak Jaka tadi pertama adalah 5 juta. Lalu jumlah akhirnya 5.300.000. Oke, bunganya 9%. Nah, langkah pertama kita cari dulu besaran bunga. Berarti 5.300.000 kita kurang 5 juta sama dengan 300.000. Jadi bunga yang diperoleh Pak Jaka itu adalah 300.000. Langkah kedua kita cari bunga per tahun. Berarti 9% kita kali dengan 5 juta. Berarti sama dengan 450.000. Jadi seharusnya Pak Jaka itu setiap satu kali dalam setahun mendapatkan 450.000. Oke. Nah, kita cari lama dia menabung. Berarti 12 bulan itu bunganya 450.000. Sedangkan bunga Pak Jaka sekarang adalah 300.000. Berarti 300.000 per 450.000 dikali 12. Berarti sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah 8 bulan. Oke. Jadi caranya seperti itu ya untuk menjawabnya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini pembahasan kita ya. Sebuah coklat berbentuk prisma segitiga memiliki luas alas 45 cm persegi. Jika tinggi prisma tersebut adalah 12 cm, maka volume coklat tersebut adalah, nah soal ini tentang mencari volume bangun ruang. A 180 cm kubik, B 270 cm kubik, C 540 cm kubik, dan D 1080 cm kubik. Nah, silakan kalian stop dulu videonya, kalian boleh jawab. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, diketahui luas alas bangun prisma tadi adalah 45 cm persegi. Lalu tingginya 12 cm. Nah, kita ketahui bahwa rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Berarti kita tinggal mengalihkan saja ya. Volume sama dengan 45 kali 12 sama dengan 540 cm persegi. Sangat gampang dan sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Nanti silakan kalian jawab dan komen di kolom komentar ya. Nah, ini silakan kalian jawab nanti dan komen di kolom komentar ya. Nih, sebuah lintasan lari berbentuk lingkaran memiliki keliling tepatnya 176 meter. Panjang jari-jari lintasan tersebut adalah pi sama dengan 22/7. Oke. Silakan kalian jawab dan terus komen di kolom komentar ya. Jawabannya apa? Oke, nanti kita bahas di kolom komentar. Silakan dijawab dan tetap semangat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan semoga terus mempersiapkan diri untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional di bulan Juni. Tetap semangat karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun sedikit demi sedikit dimulai diangsur dari sekarang. Oke, teruslah belajar dan karena belajar hari ini untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.